Oke, selamat siang para peserta yang sudah hadir. Hari ini kita sama-sama berada dalam seminar atensi hari Minggu tanggal 1 November 2020. Tema hari ini adalah menjadi satu tim dengan remaja. Narasumber untuk seminar hari ini adalah Ibu Dian Kusumawati. Beliau adalah praktisi psikolog di Sekolah Inklusi TK dan SD Nurul Falah, Bekasi. Kemudian Ibu Dian ini juga sebagai psikolog di KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Bekasi. Juga beliau aktif sebagai praktisi psikolog di Biro Psikologi Prognosis. Tema hari ini adalah menjadi satu tim dengan remaja. Sebentar kita, iya, Ibu Dian, apakah sudah siap? Kita tunggu sebentar. Ya, oke. Ya, selamat Insya datang Allah. Ibu Dian. Iya. Oke. Ya, silahkan. Oke, jadi kita langsung mulai ke materinya ya. Langsung. Oke, mungkin saya pertama-tama ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada atensi. Oh, paling awal saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman, mungkin yang ada beberapa mahasiswa juga. Selamat datang, terima kasih sudah mau meluangkan hari Minggunya ya untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh atensi pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada Bu Eva dan juga atensi yang sudah menginspirasi dengan membuat kegiatan sharing seperti ini. Insya Allah bermanfaat, menjadi pengingat juga untuk kita sebagai orang tua, mungkin bekal wawasan untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi dengan berbagi di weekend ini semoga bisa menambah semangat dan menambah mengingatkan tentang hal-hal penting yang terkait dengan pendampingan untuk anak kali ini adalah khususnya di remaja gitu. Jadi untuk hari ini kurang lebih 30 menit saya akan memaparkan materi. Kemudian boleh juga sambil memaparkan materi jika Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan dipersilahkan dituliskan di chat. Takutnya keburu lupa kalau tunggu sesi tanya jawab, silahkan dituliskan di chat. Setelah itu kita bisa melakukan tanya jawab setelah mungkin selesai paparannya ya, sehingga tidak terpotong-potong. Kemudian juga nanti kita kurang lebih akan membahas mengenai remaja, kemudian keistimewaan yang dimiliki remaja, dan bagaimana sih kita bisa menjadi satu tim seperti itu ya dengan remaja. Ibu Dian, kalau kita dipotong, kayaknya wajah Bu Dian belum muncul nih. Oh, masa sih? Oke, sudah. Okay. Oh, tadi belum ya? Oke. Sekarang sudah ya. Biasa deh kalau kita begini kan sangat bergantung pada jaringan ya, pada jaringan internet. Mungkin masih loading. Sekarang udah kelihatan ya berarti? Sudah, oke. Ya, kita sambil sebelum masuk ya ke materi inti tentang remaja, mari Bapak Ibu kita ingat-ingat lagi nih, kira-kira apa sih yang kita ingat tentang diri kita waktu kita remaja gitu? Yang paling diingat apa? Apakah film-film waktu remaja? Apakah teman-teman waktu di saat kita remaja tuh mungkin yang bisa kita bayangkan SMP dan SMA ya? Apa yang paling dikenang saat kita SMP dan SMA? Karena walaupun kita sekarang sudah menjadi orang tua, kita kan pernah menjadi remaja gitu. Jadi mau tidak mau kita membayangkan lagi nih saat kita remaja seperti apa, sehingga bisa kita tumpahkan ingatan kita, mungkin kurang lebih anak kita mengalami hal itu juga gitu ya, walaupun tidak 100% sama.
Hanya apa yang kita alami bisa jadi sesuatu yang sama juga dialami oleh anak-anak remaja kita. Oke, kita bisa tampilkan ini PowerPoint-nya. Ya. Sudah terlihat ya? Ya. Ini adalah menjadi satu tim dengan remaja. Topik pembahasannya yang akan kita diskusikan hari ini ada 4 besar aja nih, ada 4. Yang pertama kita mengenali karakter masa remaja seperti apa. Kemudian ada fun fact tentang otak remaja. Jadi ternyata otak remaja ini dibilangnya golden age ya, golden age di masa remaja tentang perkembangan otak. Kemudian kenapa sih hal jadi penting banget gitu untuk kita bisa menjadi satu tim dengan remaja. Dan yang keempat, pendampingan hati, HATI untuk remaja. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah kita mengenali karakter remaja. Nah, di sini kalau kita perhatikan remaja itu banyak mengalami perubahan. Ibu, perubahannya apa? Bu Dian, mohon maaf dipotong, slide-nya belum muncul nih. Sebentar. Oh, saya di sini sudah muncul. Mungkin sebentar lagi ya. Sudah munculkah? Share screen-nya di stop dulu, Bu Dian. Kemudian share screen. Ulangin lagi ya. Ya, kita ulang lagi ya. Sudah muncul, Bu Dian. Bagaimana? Sudah muncul. Alhamdulillah. Sip. Oke. Nah, jadi kita sebelum kita mendampingi remaja, kita perlu mengenali dulu kan. Kalau nggak kenal maka tidak sayang ya. Kita coba lihat apa saja sih yang terjadi pada anak-anak remaja kita. Yang pertama adalah masa remaja itu disebutkan masa transisi. Masa transisi dari anak ke dewasa. Transisinya ini pasti ya, kalau namanya transisi itu mengalami banyak perubahan. Perubahannya di berbagai aspek nih, secara tubuhnya ada perubahan, tuntutan sosial ada perubahan gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Emosinya juga mungkin kalau yang Bapak Ibu perhatikan ya, remaja itu makanya fluktuatif nih, ada yang fluktuatif emosinya karena terkait dengan bagaimana dia beradaptasi terhadap perubahannya gitu ya. Kemudian juga dikatakan di sini masa remaja adalah masa pencarian identitas dan saya berikan tanda seru nih di masa pencarian identitasnya. Kenapa? Karena di masa remaja pencarian identitas ini menjadi suatu hal yang penting dan kalau bisa sih terjadi gitu ya, terjadi pada remaja kita. Artinya ada tokoh psikologi namanya Marcia, dia itu melakukan penelitian ketika remaja itu mencari identitas. Identitas itu apa sih? Identitas itu mulai dari semua yang ada di KTP kita ya, tentang identitas itu nama kita, jenis kelamin, agama, kemudian pendidikan atau pekerjaan, terus juga apa ya, pokoknya semua yang ada di KTP lah, itu adalah identitas. Dan semua itu akan lebih bagus ketika remaja mencari. Jadi seperti dia menerima tentang peran gendernya, peran seksual sesuai seksualitasnya gitu ya. Itu juga pencarian yang disebut identitas diri tentang peran jenis kelamin. Kemudian bidang pendidikan itu pun identitas dari individu. Dan dikatakan oleh Marcia, ketika remaja itu mencari identitasnya, kayak pengen pilih kuliah di mana, jurusan SMA-nya apa, dia mencari sendiri, kemudian dia galau dengan pilihannya, itu justru bagus. Karena dengan dia galau dan mencari identitas, maka remaja dikatakan lebih memiliki komitmen akan pilihan-pilihan yang dia bikin gitu ya. Memiliki komitmen yang kuat dan juga lebih fight dibandingkan anak-anak remaja yang dikatakan sepertinya given aja. Given artinya tidak mencari sendiri. Dikatakan misalnya nanti kalau udah lulus SMP masuk SMK aja ya gitu. Nanti dari SMA lanjut ke kuliahnya dokter ya gitu. Itu kan sesuatu identitas dalam hal pendidikan yang
diberikan aja oleh orang tua dan anaknya oke deh, mau deh gitu ya, tanpa dia mencari lagi atau dia ngerasa benar nggak sih saya di sana. Nah, kalau misalnya dia ngikutin saja apa yang diberikan orang tua, dikatakan oleh Marcia ini komitmennya itu tidak sekuat atau setangguh ya anak-anak yang memang galau dalam mencari identitas. Jadi pencarian identitas itu penting sekali di remaja. Kalau Bapak Ibu melihat anak-anak remajanya ini galau, siapa sih saya gitu ya, saya mau jadi apa sih nanti ke depannya? Atau ada pertanyaan, benar nggak sih saya ini memilih apa ya, kepercayaan yang saya yakini ini adalah hal yang benar. Itu identitas juga ya dalam hal spiritual. Itu berarti Bapak Ibu harus berbahagia. Artinya, wah bagus nih anak saya galau dalam mencari identitasnya gitu ya. Karena dengan demikian anak-anak remaja ini lebih memiliki komitmen dan lebih tangguh dalam menjalani pilihannya. Kemudian di tumbuh kembang remaja ini juga ada yang dikenal dengan nama masa storm and stress ya. Ini ketikannya salah kayaknya. Jadi masa di mana kalau kita lagi naik pesawat tuh kayak turbulensi gitu, gujak-gajuk ya di atas pesawat. Nah, ini saya pakai tanda tanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat saja ya remaja-remaja yang ada, mungkin kita bisa memflashback ketika kita menjadi remaja juga. Apakah kita benar-benar berada pada situasi kayak badai, topan gitu ya. Kemudian kita sampai jatuh sekali, sampai depres banget gitu ya ketika masa remaja. Mungkin ya ada yang iya, ada yang enggak. Artinya gini, kegalauan mungkin ada, gelisah, mencari pegangan ya, identitas diri itu ada. Tapi apakah sampai kayak badai topan gitu? Nah, ternyata dari penelitian juga yang dilakukan, memang bukan di Indonesia ya, masih di barat sana, masih di Amerika, itu ditemukan hanya 10% saja dari remaja yang mengalami masa remaja itu sebagai masa topan badai gitu. Berarti 90 atau 80% yang lain memang ada gelisah dan galau, tapi tidak sampai kacau balau gitu ya. Itu masih dalam kategori yang wajar-wajar saja atau normal. Sehingga ketika kita di kepala kita mengidentikan remaja itu adalah masa bermasalah, nah itu perlu hati-hati. Artinya enggak kok, ternyata tidak semua remaja itu harus menjalani masa remajanya dengan penuh permasalahan gitu. Ada sesuatu yang gak nyaman dengan transisinya, dengan adaptasinya, tapi tidak berarti semua remaja mengalami masa topan badai gitu ya. Kita harus berhati-hati karena gini, apa yang ada di kepala kita stereotip tentang remaja khawatirnya bisa membuat kita tidak objektif dalam menemani remaja-remaja kita gitu. Kalau dia menanyakan pendapat atau mengeluarkan pendapatnya sendiri, kita langsung pasang muka, emang nih remaja selalu menjadi pemberontak gitu ya. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia memang pengen bertanya, pengen mengeluarkan pendapat gitu. Jadi hati-hati dengan stereotip atau paradigma yang ada di kepala kita tentang remaja. Jadi remaja itu adalah betul masa pencarian identitas, betul masa galau gitu ya dalam masa transisi, namun bukan berarti semua negatif atau semua pasti ujungnya masalah nih kalau remaja gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan apa yang paling muncul di dalam diri remaja? Ternyata pertanyaannya adalah siapa sih saya dan kedepannya saya bisa jadi apa ya? Jadi balik lagi identitas diri tadi ya. Saya ini siapa, kedepannya saya mau jadi apa, terus bisa nggak sih saya mencapai ke sana, itu semua masih berkecamuk di dalam diri remaja. Dan bagaimana ini akhirnya remaja bisa menjalani proses apa istilahnya krisis identitas ini dengan sukses atau tidak sukses, itu juga sangat bergantung salah satunya lewat bagaimana lingkungan mendampingi remajanya. Seandainya berhasil atau mulus gitu ya, nanti remaja akan memperoleh kejelasan identitas atau dia paham menerima dirinya dan juga bisa berpegang pada prinsip-prinsip yang dia yakini inilah saya, tapi dia juga bisa fit in atau bisa beradaptasi dengan teman-temannya gitu ya. Jadi bukan juga yang terlalu kaku dalam arti tidak bisa fit in atau bergaul dengan lingkungan, tapi yang paling pas itu adalah ketika dia bergaul, dia bisa menyeimbangkan, ini kebutuhan saya, ini adalah saya begini juga untuk menerima interaksi dengan teman-teman yang juga menjadi salah satu kebutuhan remajanya gitu ya. Jadi dia bisa dengan nyaman menerima diri, bisa nyaman beradaptasi. Nah itu adalah
kunci bahwa mereka sudah mempunyai identitas diri yang lebih mantap lah gitu. Nah, ketika remaja kurang sukses dalam menjalani krisis identitasnya, yang muncul adalah remaja-remaja yang bingung dengan identitas, tidak jelas, tidak menerima dirinya, juga tidak jelas saya ini sebenarnya mau kemana sih, apa sih saya ini, penting nggak sih saya ini ada gitu ya. Saya ini benar nggak sih saya ini berharga di lingkungan, itu termasuk siapa saya, apa makna saya di lingkungan ini gitu ya. Ketika dia bingung atau tidak berhasil menjalani krisis, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, remaja membatasi diri, tidak mau terlibat di lingkungan ya, karena dia merasa lingkungan nggak pernah mengerti dia gitu. Jadi dia menutup diri. Yang kedua kemungkinannya adalah remaja menjadi rebel ya, atau memberontak dengan menunjukkan diri bahwa ini lingkungan nggak payah banget lah gitu, tidak sesuai dengan diri saya, ya saya tuh begini, lingkungan harus menerima saya apa adanya gitu. Itu adalah remaja yang dalam bentuknya kayak pemberontak gitu ya. Kemudian ada juga remaja yang menjadi bucin. Bucin itu ya istilahnya sekarang jadi cinta buta lah gitu ya. Kalau misalnya ada idola, dia gila-gilaan dengan idolanya sampai udah nggak ngelihat lagi bahwa ada hal negatif yang harusnya dia nggak tiru. Atau ya istilahnya kalau zaman sekarang kan bucin ya, mungkin ke temennya, ke tokoh idolanya, jadi kayak cinta buta, tidak menggunakan logika lagi dalam mengikuti sesuatu ideologi, mengikuti sesuatu tokoh idola gitu ya. Nah itu jadi ada 3 hal yang khawatirnya anak-anak remaja kita menjadi terbawa ketika identitasnya tidak berhasil diperoleh gitu ya. Oke. Nah, supaya ini tidak terjadi, kita pinginnya kan remaja kita tuh yang mencapai identitas diri yang baik ya. Kita harus memperhatikan bahwa memang ada keterkaitan antara faktor bawaan dari remaja kita dengan faktor lingkungan, yaitu lingkungan itu termasuk keluarga, terutama orang tua, bagaimana melatih kemampuan-kemampuan remaja, mendampingi, dan juga termasuk pemberian gizi. Jadi stimulasi lingkungan tuh fisik dan juga mentalnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini mungkin udah pernah disampaikan juga kalau Bapak Ibu mengikuti atensi sejak awal ya, bahwa perkembangan ini ada tahapannya dari mulai masa janin sampai masa lanjut usia ya. Nah, kita saat ini fokus di remaja 10-12 tahun sampai 18 sampai 21 tahun ya. Ini kita mengambil dari Santrok. Ini juga tentang tokoh psikologi perkembangan, dan menurut Santrok ada aspek-aspek perkembangan di dalam diri manusia. Artinya kalau dikatakan manusia berkembang, apanya sih yang berkembang? Ya 3 hal ini. Psikologisnya yaitu kognitif dan sosial emosinya berkembang, jadi kemampuan berpikirnya berkembang, kemampuan sosial emosinya berkembang, dan yang pasti fisik atau badannya juga berkembang. Jadi kalau kita bilang manusia berkembang ya 3-3-nya ini ya Bapak Ibu, semuanya berkembang, saling terintegrasi, mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk kita saat ini gitu. Ketiga aspek inilah yang dikatakan bertumbuh kembang. Ya. Nah, ini mungkin saya jelaskan tentang ada yang mengatakan masa pubertas, masa remaja, apa sih perbedaannya? Kurang lebih seperti ini. Jadi pubertas itu masa peralihan sekali akhirnya anak dan awal sekali masa remaja. Kalau remajanya sendiri kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ini juga masih dikatakan remaja awal ya, masih antara pubertas dengan remaja, dan ada remaja akhir. Itu yang kita berharap sudah lebih matang dalam segi identitas, sehingga remaja awal itu kita bisa bayangkan anak-anak SMP, anak-anak SMA itu adalah remaja akhir gitu ya. Setelah melewati masa remaja baru memasuki masa dewasa. Kurang lebih seperti ini urutannya. Pubertas itu masa yang singkat sebetulnya ya. Pubertas itu di awal sekali dari masa remaja, kemudian baru ada remajanya, baru ke dewasa. Pembedaan remaja awal dan remaja akhir ini juga disebutkan dari WHO ya. Dari WHO membuat 2 kriteria remaja awal dan akhir karena karakteristiknya yang juga berbeda. Tadi ini aspek-aspek perkembangannya, biologis atau fisik itu apa saja, ada syaraf, otak, motorik, dan kesehatan fisik. Kemampuan berpikir itu ada kemampuan beratensi, daya ingat, kemampuan berbahasa, dan logika ya, nalar.
Sosial emosinya ini ada jenis-jenis emosi, bagaimana meregulasi, termasuk juga motivasi, ini bagian dari emosi. Untuk sosial ini ada tadi pencarian identitas, ada tentang interaksi sosial, ada tentang perkembangan moral, dan yang saya kasih warna beda ini tentang ekonomi ya. Jadi di WHO salah satu tuntutan atau karakter dari remaja, terutama remaja akhir itu adalah kalau dari WHO itu kemandirian dalam hal ekonomi gitu. Artinya yang dikatakan remaja ini sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya ketika dia sudah mampu punya penghasilan gitu, produktivitas terkait ekonomi. Nah, mungkin hal ini ya yang di Indonesia masih dalam tidak semuanya gitu. Tidak semuanya anak-anak remaja kita yang di SMA ini sudah siap atau mampu untuk produktif dalam hal ekonomi. Padahal ini jadi hal penting yang kadang kita lupa. Kita berharap udah sekolah dulu, fokus, nanti kamu udah selesai kuliah, punya gelar, cari kerja deh gitu ya. Ternyata itu mungkin bisa jadi loh terlambat gitu. Ternyata ketika kita mendampingi anak-anak remaja kita juga mandiri dalam mulailah sedikit-sedikit mencari pemasukan untuk dirinya, banyak sekali hal-hal yang menjadi lebih mantap gitu dalam perkembangan anak, membuat dia lebih matang dan seterusnya. Kita akan bahas nanti ya tentang hal ini. Nah, ini kita mulai masuk di remaja awal, 12-15 tahun, bertas ke SMP, ujung-ujung SD sampai SMP, yang pasti dari fisiknya adalah perkembangannya cepat sekali. Jadi kalau anak kita SMP mungkin beli seragam beberapa kali ya, karena cepat banget nih, naik lagi tingginya, celananya ngatung lagi gitu. Dan muncul ada ciri-ciri seksual sekunder, mungkin ada pertumbuhan payudara, sudah mulai menstruasi ya, laki-laki mulai mimpi basah, ini di akhir SD dan juga di awal SMP. Kemudian dari kemampuan berpikirnya sudah lebih baik ya dibandingkan anak usia SD, artinya sudah lebih abstrak, bisa berpikir sebab akibat yang lebih logis, ada muatan idealis juga, artinya dia tahu banget ini salah, ini bohong, ini benar. Jadi orang tua memang harus hati-hati sekali tentang kemampuan berpikir anak ya. Sebenarnya sejak kecil pun kita tidak boleh ya membohongi atau mengancam. Ketika SD, TK mungkin masih bisa kita lakukan seperti itu, tapi ujungnya adalah tidak mendapat trust dari anak. Ketika dia remaja, dia paham, nih bohong nih bapak, ayah, bunda nih gitu. Katanya kalau makannya nggak habis ditangkap satpam gitu. Tapi kan SD, SMP udah paham itu hal yang bohong gitu ya. Artinya kemampuan berpikirnya lebih abstrak, sebab akibat lebih logis, bahkan sudah idealis gitu anak-anak remaja. Di SMP itu udah seperti itu. Sosial emosi ini fluktuatif terkait dengan ada perubahan hormonal dan juga nanti perkembangan otaknya ya, kita akan bahas. Kemampuan sosialnya ini tadi, transisi tadi, di satu sisi ingin mandiri, ingin terlihat seperti anak yang lebih besar gitu ya, tapi di sisi lain juga masih belum pede gitu, apa saya sebenarnya bisa gitu ya, mampu untuk menjadi seperti yang dia pingin, mandiri full dari orang tuanya. Jadi kalau kita perhatikan nih, remaja awal terutama, memang transisinya paling terasa. Kita pun sebagai orang tua nggak konsisten dalam memperlakukan anak-anak remaja awal ini ya. Misalnya kalau dia berantem nih sama adiknya, kita akan bilang, kamu tuh udah besar, coba dong lebih dewasa sikapnya, udah gede gitu ya. Karena badannya kan juga udah mungkin sama kayak kita atau lebih tinggi. Tapi ketika dia bertanya atau protes, kita akan bilang, anak kecil diem aja, ikutin aja yang mamah bilang gitu. Kita pun memperlakukan anak-anak remaja awal ini ya kita masih adaptasi juga gitu ya. Kita bilang nggak boleh naik motor, belum punya SIM. Tapi ketika suruh beli telur gitu ya atau naik motor beli di warung depan gitu. Terus jadi anak-anak remaja awal ini juga transisinya karena perlakuan kita juga yang nggak ajak ya, nggak konsisten gitu. Kalau dibilang masa remaja awal nih masa yang paling nggak fair gitu, nggak fair untuk anak-anak remaja ya. Artinya di satu sisi mereka dituntut untuk berperilaku seperti orang dewasa, tapi diperlakukan seperti anak-anak kecil gitu. Itu yang membuat ya kegalauan, protes-protes yang mulai muncul. Karena di masa remaja awal ini juga mulai ada ngetes gitu ya. Secara sosial ini dia mulai ngetes tes tentang batasan, tes aturan, ini konsisten nggak nih Bapak Ibunya gitu. Karena tadi yang dimuncul
kemampuan berpikir yang lebih bagus, kemudian juga kemampuan kemandirian ya, tidak terlalu tergantung lah seperti waktu SD, SMP lebih mandiri sehingga dia merasa lebih punya kekuatan atau power lah untuk ngetes. Katanya nggak boleh megang HP kalau di tempat makan gitu. Coba konsisten nggak gitu kan. Jadi di masa remaja awal inilah yang semuanya terjadi. Di remaja akhir diharapkan seperti ini. Secara biologis atau fisik memang semakin stabil ya, secara pertumbuhan masih ada namun tidak secepat ketika SMP. Tubuh juga makin proporsional, ukuran badan ya, bidangnya dada, kemudian lebarnya panggul dan sebagainya udah lebih proporsional, dan reproduksi sudah seperti masa dewasa. Secara kemampuan berpikir semakin komprehensif dibandingkan remaja awal, mulai berpikir filosofis gitu ya, etika, religius itu sudah mulai tumbuh di benak para remaja di SMA menjelang perkuliahan ini. Sosial emosinya semakin terkendali sebetulnya, lebih dikuasai ya, lebih bisa mengontrol dibandingkan ketika dia SMP, di remaja awal. Secara sosial dia akan menilai tindakan itu berdasarkannya lebih ke norma. Kalau SMP awal lebih ke teman-teman itu lebih terasa, di remaja akhir itu mulai ada hati nurani, norma sudah mulai muncul. Sehingga sahabat pun lebih dia pilah gitu ya, mana yang paling pas gitu. Tidak semuanya dia pingin gabung, tapi dia mulai lihat minatnya sama nggak sama saya gitu, prinsip-prinsipnya gimana. Terus juga mulai memilah nih mana yang bisa diceritakan pada orang tua, mana yang sebaiknya asal simpan aja lah gitu. Dia lebih ya bisa seperti itu ketika di usia remaja akhir, sehingga kepekaan orang tua ya akhirnya bisa kita lebih asah lagi gitu, supaya kalau ada yang dia simpan kita juga peka apa ya yang lagi dia sembunyikan gitu atau yang lagi dia pendem gitu ya. Oke, itu karakter remaja awal dan remaja akhir. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk kenal ya, kenal kebutuhan remaja, karakter remaja. Jadi mereka itu fluktuasi emosi, mencari identitas, mencari kedudukannya di lingkungan gitu ya, sehingga yang dibutuhkan kalau kita bayangkan ya, kita lagi galau, lagi ngerasa nggak pede, lagi ngerasa pengen cari identitas, yang dibutuhkan oleh kita apa ya kira-kira? Berarti kan rasa nyaman ya, merasa diterima, ditemani secara emosi, tidak dinasehatin terus-terus gitu ya, didampingi dan dipersilahkan untuk mencari identitasnya dan kita siap mendampingi gitu. Nah, itulah ketika kita sudah lebih mengenal karakter remaja, kebutuhan remaja, semoga bisa membuat kita juga lebih sensitif, lebih peka dan lebih tepat gitu dalam mendampingi. Bayangin kalau kita lagi galau ya, terus kita cerita sama teman, pengennya didengar, tapi teman langsung kasih nasihat. Apa kita langsung bisa terima nasihat itu? Kadang-kadang enggak ya, kadang, aduh, kalau kayak gitu sih gak usah deh, udah tahu juga kok saya pengen cerita aja, temenin nih saya lagi galau misalnya. Nah itulah remaja kita, jadi kita perlu lebih hangat justru di remaja ini, kita perlu lebih hangat, perlu lebih, apa istilahnya ya, menemani gitu, menemani bukan lagi memberikan kuliah-kuliah atau nasihat, walaupun mereka masih membutuhkan hal itu ya, namun yang paling utama adalah emosi, menemani remaja dengan emosi yang hangat gitu. Tapi bukan memanjakan, nanti kita lihat ya seperti apa sih maksudnya menemani dengan hangat, bukan memanjakan gitu. Kita lanjutkan di sini fun fact tentang otak remaja. Ya, jadi kita lihat remaja itu ternyata ya yang disebut dengan golden age itu tidak hanya masa bayi atau 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama kehidupan. Jadi otak remaja pun disebut masa golden age, periode emas dalam membentuk sinaps atau keterkaitan antar otak ya. Bahkan ketika di remaja ini semuanya sudah lebih siap untuk terhubung, termasuk di bagian depan otak, frontal lobe ini sebagai pengendali perilaku. Semua sinaps-sinaps ya, hubungan syaraf-syaraf itu sudah mendekati ke bagian frontal lobe, ke bagian depan. Sehingga membuat tadi remaja bisa berpikir lebih logis, bahkan filosofis gitu ya, karena sudah perkembangannya mulai menuju ke area depan. Dan dikatakan remaja itu memiliki kemampuan otak yang stronger, faster, sophisticated. Jadi cepat, kuat,
anggun ya, artinya keren banget lah gitu di masa remaja ini. Bahkan dikatakan otak remaja itu plastis, jadi sifatnya itu mudah dibentuk. Artinya apa? Remaja ini adalah saat-saat di mana mereka mudah belajar segala sesuatu. Pengen menekuni apa, di remaja ini lebih cepat sekali untuk beradaptasi otaknya. Gitu. Kalau mungkin istilahnya encer gitu ya, encer banget gitu otaknya. Cepat terhubung, sinap-sinap cepat terbentuk. Tapi namanya tetap sama ya, otak itu kalau nggak digunakan ya luruh gitu. Use it or lose it. Jadi di remaja ini ketika sinaps-sinaps lagi berkembang, maka sayang sekali kalau kita di lingkungan tidak memanfaatkan golden age ini ya. Manfaatkan dengan stimulasi yang banyak, ajak diskusi tentang segala hal, value, nilai-nilai, ngelihat sesuatu di TV atau film lewat diskusi itu adalah membentuk sinaps atau keterhubungan antar syaraf gitu. Dan juga kenapa sih dibilang remaja itu tadi ya cepat belajar karena juga gini, gini ya, artinya semua keterhubungan syaraf itu akan terbentuk ketika remaja melakukan sesuatu. Ketika dia berpikir sesuatu, serabut sinaps muncul. Ketika dia melakukan, tidak hanya lewat berpikir ya, tapi mengerjakan sesuatu, keterhubungan antar syaraf otak itu juga terbentuk. Semakin remaja ini aktif, mencoba trial mengeksplor dunianya, maka makin terbentuk serabut-serabut syaraf yang lebih kuat seperti itu. Dan juga ternyata di bagian ini ya, kita bisa lihat di slide bawahnya. Nah, ini dikatakan stronger, faster, keren gitu di masa remaja ternyata disebabkan karena kematangan dalam jembatan dua area otak, kematangan dalam area otak kecil di bawah, kematangan mulai syaraf-syaraf di depan, kematangan berkembang juga pusat emosi. Nah, kita mulai dari jembatan ya, jembatan dua area otak, hemisfer kanan, hemisfer kiri. Mungkin Bapak Ibu sudah paham hemisfer kanan itu lebih banyak hal-hal yang bersifat emosi, kreativitas gitu ya. Kalau area kiri berarti kan yang terkait dengan sistematika, kemudian ya logis gitu ya, berpikir secara sistematis. Nah, di remaja jembatan ini mulai terbentuk dengan lebih tebal, lebih kokoh. Sehingga tadi ya cepat memproses segala informasi karena jembatannya udah bagus juga, sudah keren gitu. Terus juga itu yang mendukung remaja tuh cepat memproses, memahami sesuatu ya. Dan juga di sini dikatakan otak belakang semakin berkembang dengan pesat. Dan otak belakang ini merupakan pusat pemikiran-pemikiran atau nilai luhur. Karena di situ terkait dengan memori, terkait dengan istilahnya nilai-nilai itu dia maknakan lewat otak belakang. Otak belakang juga sebenarnya koordinasi gerak juga ada di situ. Terkait ya, koordinasi gerak ada di otak belakang. Pemahaman makna nilai itu pun di otak kecil di belakang kita sini. Nah, ternyata ketika kita ingin mengembangkan otak belakang, cara yang paling efektif adalah dengan aktivitas fisik. Jadi kalau kita bilang remaja itu perlu olahraga, itu bukan hanya tentang fisik, tapi itu ternyata olah otak juga. Itulah yang dikatakan remaja itu saatnya golden age, kita mau mancing semua pertumbuhan otak lewat diskusi, lewat ngobrol gitu ya, namun juga lewat aktivitas fisik yang nggak boleh lepas. Karena dengan aktivitas fisik akan makin matang untuk otak belakangnya, otak kecil belakang ini, cerebellumnya ya. Nah, untuk bagian executive function, bagian depan, frontal lobe ini mulai terbentuk, walau belum matang. Nanti matangnya di akhir remaja. Namun sudah mulai terbentuk persyarafannya, sehingga remaja makin bisa berpikir tadi secara logis ya. Amigdala, pusat emosi ini berkembang pesat. Ini bisa jadi hal positif dan negatif di remaja. Di hal positifnya adalah dengan adanya amigdala yang berkembang pesat, ini menjadi potensi untuk dia empati. Dia lebih paham kondisi emosi diri dia, kondisi emosi orang lain. Namun negatifnya adalah ketika keputusan-keputusan yang diambil remaja. Jadi emosional gitu ya, remaja yang emosional. Remaja yang tidak berpikir panjang, impulsif gitu. Ketika tidak kita kembangkan otak kirinya, padahal jembatannya kan udah ada.
Tugas orang tua lah nanti yang memanfaatkan amigdala otak kanan berkembang, segera kembangkan juga otak kiri lewat ngobrol, diskusi, tanyain pendapat, libatkan tentang solusi, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika amigdala berkembang, otak kiri juga berkembang gitu ya. Sehingga remaja-remaja kita tidak terlalu emosional atau labil gitu ya, atau impulsif. Tadi fun fact tentang otak remaja yang memasuki masa golden age, ada positif negatifnya, tapi menurut saya itu penting sekali kita manfaatkan ya untuk mendampingi remaja kita. Apa sih jadi penting kita itu harus jadi satu tim dengan remaja? Selain masa golden age tadi ya, remaja itu dengan emosi yang makin berkembang, dia akan lebih mendengarkan pada orang atau tokoh yang dia secara emosi juga connect gitu, relate, dan dia percaya. Jadi itulah kenapa orang tua yang harus aktif ya sebagai orang yang dewasa yang ada di lingkungan anak, lebih aktif untuk menjadikan dirinya ini dapat diandalkan. Artinya dapat diandalkan itu bukan buat bergantung, tapi iya, nih orang yang saya percaya gitu. Remaja akan bilang, inilah orang yang saya percaya, saya dengarkan apa yang beliau katakan karena saya paham betul Bapak Ibu saya ini ada di dalam tim saya gitu. Bukan orang yang jadi musuh, tapi kita barengan di satu tim sukses. Ini menjelang pilkada ya. Tim suksesnya remaja tuh ya orang tua. Kita harus yakinkan kita ada di tim kamu loh gitu. Kita tim sukses kamu. Kita akan dukung semua yang namanya tim sukses kayak apa ya Bapak Ibu. Dukung, bantuin menyediakan segala yang dia butuhkan, promote gitu ya. Karena kita ada di satu tim. Ketika trust itu sudah terbentuk, kerjasama akan makin kokoh, remaja dapat berkembang, orang tua juga lebih nyaman, orang tua kan juga berkembang ya. Orang tua juga lebih bisa menikmati relasinya dengan remaja, dan remaja tidak mencari afek kenyamanan ke orang lain, tidak mencari kenyamanan lewat gadget gitu ya, karena dia udah punya situasi nyaman dengan orang tuanya. Kemudian remaja lebih nyaman untuk bertanya, terutama tentang seksualitas, menjadi teman curhat gitu ya, menanyakan pendapat tentang value, nilai. Khawatirnya kan ketika dia bertemu di lingkungan yang salah, mendapat informasi yang salah. Kalau orang tua insya Allah kan memberikan informasi pasti yang membuat anak-anaknya ini juga lebih kondusif untuk berkembang. Orang tua bisa memberikan nasihat ketika memang kita rasa perlu tanpa remaja merasa dikuliahin, tanpa merasa dikekang. Karena koneksi sudah kita bikin gitu, hati kita udah nyatu. Ketika koneksi sudah terbentuk, kita memberikan koreksi itu lebih nyaman, gitu ya. Nah, jadi mengapa penting itu sudah. Nah, kita masuk ke pendampingan hati. Mudah-mudahan ini waktunya terkejar ya, kurang lebih 10 menit kita akan bahas tentang pendampingan hati. Oh ya, ini saya membawa tim prognosis. Ini adalah pendampingan yang memang diramu oleh tim prognosis. Kebetulan saya menjadi konsultan di sana. Ini ada singkatan Bapak Ibu, HATI ya. Ini kita terapkan mulai dari balita hingga senior age atau old age untuk pendampingan hati ini. Saat ini kita fokus di remaja. Apa sih pendampingan hati? Pendampingan hati ini adalah singkatan. Sebenarnya singkatannya supaya mudah diingat, mudah-mudahan mudah diaplikasikan ya kalau sudah kita ingat dan dipahami. H itu adalah hangat dan menghargai, A itu aktif dan ada saat ini, T itu tepat memenuhi kebutuhan, dan I itu integratif, artinya selaras antara apa yang difikirkan, kemudian apa yang dirasakan, apa yang dilakukan gitu. Itu adalah integrasi. Nah, secara garis besarnya landasan dari pendampingan hati ini adalah intinya ada di orang tua memang. Kompetensi intinya itu ada di orang tua, yaitu ada kepekaan, trustworthy, dapat dipercaya, dan juga kesediaan orang tua untuk terus mengembangkan diri. Mengembangkan kemampuan-kemampuan komunikasi, kemampuan pengenalan tentang remaja, update tentang apa ya, hal-hal yang ada di remaja saat ini gitu ya. Jadi kompetensi inti ini yang harus ada lebih dulu di orang tuanya. Saya udah peka belum? Saya bisa dipercaya nggak ya gitu? Apakah saya ini terus mau mengembangkan diri atau ngerasa saya udah tahu semua lah, nggak usah lagi belajar misalnya ya. Nah ini yang harus kita refleksikan ke diri kita udah punya ini belum. Kemudian ketika kita mendampingi remaja, dasarnya adalah bahwa kita meyakini sesuatu, kita punya harapan ini akan jadi baik.
Jadi bukan didasari oleh rasa takut. Takut nanti anak saya drugs, takut nanti anak saya free sex gitu. Kalau didasari oleh ketakutan, biasanya tercermin dari perilaku kita ya. Jadi curigaan sama remaja kita gitu. Atau kitanya yang jadi nggak jadi terburu-buru, jadi terlalu khawatir, jadi pengennya cepat ada hasil. Nah, kalau kita bukan karena rasa takut, tapi karena harapannya pasti bagus deh, optimis. Dengan melakukan ini, saya lebih tahu, saya lebih paham, dan menikmati relasi dengan remaja, itu akan lebih smooth sebenarnya perjalanan kita dalam mendampingi remaja, daripada didasari rasa takut. Jadi kesadaran akan visi ya, tujuan. Nih remaja kita mau dibawa kemana? Bapak Ibu pasangan suami istri lah yang harus kompak. Kemudian tim ya, tim dari parenting, ini ada guru, ada Bapak Ibu, mungkin ada pengasuh yang ada di rumah, kakek nenek. Nah, ini juga harus sama-sama gitu ya visinya. Jadi dasarnya adalah cita-cita, visi luhur tentang harapan kita tentang remaja, bukan didasari takut gitu. Kemudian landasan berikutnya, kita tetap meyakini setiap remaja itu unik, punya potensi sendiri-sendiri, tidak membandingkan dengan yang lain, dan juga bahwa remaja itu kita anggap semua anak-anak kita sudah memiliki, udah diinstal fitrah-fitrah hal yang bagus di dalam dirinya. Sehingga tugas kita bukan menanamkan nilai, tapi menumbuhkan. Apa yang sudah bagus kita tumbuh suburkan, kasih pupuk gitu ya, kita kasih sinar matahari yang cukup supaya tetap bertumbuh, dan tumbuhnya ini pun bersama-sama. Orang tua tetap bertumbuh, remaja juga bertumbuh. Ini adalah landasan pendampingan hati. Ini dinamikanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama adalah mengenali diri kita, kebutuhan kita apa, kita ada di posisi mana sih sebagai orang tua. Kita pun sedang ada galau dalam hal apa, itu harus kita sadari. Kemudian kita mengenali kondisi remaja, kenali juga keluarga kita, apa hal positif yang sudah dimiliki, apa ya yang hal-hal yang perlu dikembangkan terus di remaja, di keluarga, maaf. Apakah keluarga kita kurang, ternyata kurang kebersamaan masing-masing nih, walaupun kita ada di rumah, tapi semua di kamar masing-masing. Oh, kebersamaan nih yang kurang gitu ya. Atau hal apa nanti sebenarnya ada, kalau kita mau tersendiri ya tentang kondisi keluarga, aspek-aspeknya apa yang perlu dikenali, itu juga bisa. Intinya kenali keluarga, kenali diri kita sebagai orang tua, kenali remaja kita. Setelah kita mengenali itu, baru kita bisa menerapkan pendampingan hati. Orang tua itu, kalau kita lebih serius ya dalam peran kita sebagai orang tua, itu ada sebagai konselor, konsultan, fasilitator, dan pelatih. Konselor itu artinya kita menemani, membiarkan remaja mencari sendiri solusi, introspeksi remaja dilakukan sendiri, kita menemani dan merefleksikan apa yang mereka pikir lah, itu konselor. Kalau konsultan, kita sebagai orang tua itu lebih punya pengetahuan, lebih punya pengalaman, kita harus step up gitu ya, kita harus maju sebagai orang tua untuk menjadi konsultan ketika kita rasa anak kita butuh arahan. Jadi menjadi satu tim itu bukan berarti kita seperti remaja dan membiarkan aja gitu. Kita harus memainkan peran, inilah saya harus maju, saya maju sebagai konsultan nih gitu. Atau saya sebagai fasilitator kayak tadi ya, dia perlu pupuk, dia perlu matahari misalnya. Atau fasilitator dia sedang senang apa? Coding atau programming. Kita lihat itu bagus, dia butuh fasilitas, ada jaringan internet, butuh laptop yang sesuai, yang kita fasilitasi. Atau dia butuh ngobrol dengan temannya, kita fasilitasi. Jadi fasilitator artinya kebutuhan fisik dan psikis kita dukung. Sebagai pelatih ini terkait dengan kemampuan meregulasi emosi, kita latih, kemampuan problem solving, kita latih. Nanti kita lihat, ada 3 hal penting yang perlu dilatih di remaja. Siapa pelatihnya? Kita, sebagai orang tua ya. Oke, jadi diharapkan tumbuh kembang remaja akan makin optimal. Masuk ke H, ini adalah hangat dan menghargai. Intinya di sini kita bayangkan hangat dan menghargai adalah kita menunjukkan afeksi secara terbuka, nggak gengsi. Tidak harus remaja menunjukkan prestasi dulu baru kita kasih sesuatu. Karena orang tua dan anak itu bukan transaksional ya. Jadi kita tunjukkan apa yang kita rasakan ke anak, kasih sayang, kita kasih. Kalau kita lihat anak kita lagi sibuk banget di sekolahnya, sediakan makanan-makanan yang bikin mereka semangat gitu ya. Kita paham banget hal-hal yang dia suka kita sediakan gitu. Walaupun mereka tidak, ya bukan tentang ranking dan sebagainya, kita tunjukkan unconditional love ya istilahnya, cinta tanpa syarat. Nah itu akan membuat jalinan relasi dengan remaja kita lebih dekat gitu. Dia merasa
ya ini orang tua saya gitu, ada di dalam tim saya gitu. Karena tidak ada transaksional, bukan syarat, tapi tanpa syarat. Dampaknya adalah remaja menjadi nyaman, merasa diterima, karena penerimaan tadi kan penting ya, ketika dia galau, mencari posisi, dia tahu, saya udah dapat posisi di keluarga saya diterima, saya menjadi bagian dari keluarga saya. Nggak perlu lagi saya cari di luar, cari apa istilahnya, pengakuan ya, lewat cari-cari perhatian dengan cara yang salah gitu ya. Kemudian memiliki makna, saya bermakna, saya dihargai pendapatnya, seperti itu di keluarga. Punya self-esteem dan mudah menerima aturan, manfaat. Jadi ada penelitian yang menyatakan remaja yang dikembangkan atau didampingi secara afeksi, secara hangat gitu ya, kemampuan mereka menerima etika, kemampuan dia menerima aturan-aturan itu lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak didampingi secara hangat ya. Jadi cuma aturan-aturan saja, itu penerimaan terhadap aturannya lebih rendah dibandingkan remaja yang didampingi secara hangat. Kemudian ada aktif dan ada di saat ini. Artinya ini dapat diandalkan, kita ada untuk anak, bukan lagi khawatir masa depan, tidak lagi mengulang ngungkit-ngungkit masa lalu anak gitu ya, tidak terjebak juga di penyesalan kita di masa lalu kita, tapi ada di saat ini. Mungkin Bapak Ibu sering dengar tentang mindful, conscious gitu ya, itu adalah maksudnya ada dan aktif di saat ini. Dampaknya apa? Anak merasa, remaja itu merasa iya Bapak Ibu saya ada, selalu ada di saat saya butuh teman ngobrol, butuh pendapat gitu ya. Kesempatan kita untuk ada dan juga aktif saat ini juga menyediakan diri kita untuk tadi melatih anak. Tadi saya bilang ada 3 hal ya, 3 hal yang perlu dilatih di remaja, dan saatnya saat ini untuk melatih remaja untuk memiliki 3 keterampilan ini. Pertama adalah toleransi terhadap stres, kemampuan dia fleksibel atau agile, saat ini tuh disebutnya growth mindset, untuk terus mau belajar, fleksibel, berubah. Dan yang ketiga adalah kemampuan remaja untuk problem solving, gitu ya, critical thinking, problem solving. Dengan 3 kemampuan ini yang dimiliki remaja, insya Allah dia akan menjadi world proof ya, artinya world proof itu mampu menghadapi berbagai tantangan dunia lah gitu. Dia tidak akan lari ke hal-hal adiksi gadget, adiksi drugs, dan lain sebagainya karena dia memiliki toleransi terhadap stres yang bagus. Kemampuan dia lebih fleksibel menghadapi masalah, terus mau belajar, dan juga kemampuan dia untuk problem solving. Kapan kita bisa ngajarin remaja? Ketika mereka memiliki masalah. Kita udah paham, tadi di atas kita sudah bilang karakter remaja ya, kita udah bisa ngebayangin deh, biasanya masalah yang muncul di remaja apa? Tadi ya, galau tentang identitas, pertemanan, tentang aturan, termasuk main gadget, kemampuan dia menempatkan diri, sopan santun di keluarga. Kita udah paham kurang lebih lah masalah-masalah apa sih yang biasanya muncul di remaja. Nah, itu kita jadikan bukan hanya daftar masalah, tapi kita jadikan daftar kesempatan untuk mengajarkan remaja saat ini mengembangkan 3 keahlian tadi. Misalnya kita tahu remaja perlu gini ya, toleransi for stress di masa dia mencari teman gitu, dia berantem dengan teman, merasa nggak sejalan, dihianati misalnya dengan teman, kita akan bilang, wah ini kesempatan nih buat saya masuk mengajarkan tentang hal-hal tadi, toleransi for stress, kesempatan mengajar problem solving, fleksibel, lewat apa? Diskusi, melibatkan remaja, menurut kamu gimana? Positif negatifnya apa? Apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu adalah daftar list masalah, itu adalah daftar list kesempatan untuk kita bisa melatih 3 hal ini di remaja, kurang lebih gitu ya. Lanjutkan lagi tentang memenuhi kebutuhan. Jadi kita peka tentang kebutuhan dan kondisi remaja, tidak memaksakan kehendak, menumbuhkan kemampuan sesuai usia anak. Jadi kita nggak menuntut dia matang dalam arti lebih, kamu lebih pertimbangan dong, jangan jangka pendek terus misalnya ya, kamu tuh ke depannya harus lihat. Padahal kalau kita perhatikan kemampuan dia berpikir jangka panjang baru di ujung remaja akhir, ketika bagian depan otak terbentuk sempurna. Jadi ketika anak SMP kita sudah minta dia berpikir jangka panjang, itu kurang tepat gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh, kita boleh mengajak dengan berdiskusi. Kira-kira ke depannya gimana?
apa yang perlu diperhatikan, apa yang sudah oke gitu. Jadi bukan berarti tidak distimulasi, tapi yang tidak boleh adalah dituntut sudah matang dalam tadi misalnya perencanaan masa depan jangka panjang gitu ya. Kalau kita memaksakan itu frustrasinya kedua belah pihak. Kitanya frustrasi sebagai orang tua, anak remajanya pun frustrasi gitu ya. Kita orang tua merasa gagal terus, kok anak saya nggak bisa sih, anak saya nggak bisa. Padahal secara kemampuannya belum ke sana. Remaja pun menjadi frustrasi karena merasa gagal terus juga. Kok kayaknya bapak ibu saya nggak puas terus ya sama saya gitu ya. Jadi kalau tepat memenuhi kebutuhan tuh kita tepat menuntutnya, tepat mengembangkannya, harapan kita sesuai, sehingga anak pun menikmati proses perkembangannya dan memiliki motivasi untuk terus bertumbuh, berkembang gitu ya, menjadi terus matang gitu bersama-sama dengan pendampingan kita. Yang terakhir adalah selaras antara atau integrasi ya antara pemikiran kita, emosi dan perilaku. Kalau secara singkatnya sih, ini adalah teladan atau contoh untuk remaja-remaja kita. Tadi kan remaja suka ngetes ya, boundaries, ngetes aturan, batasannya diterapkan konsisten atau enggak. Nah itu akan dia lihat banget secara kritis lewat perilaku orang tuanya. Ketika kita bilang, kita off gadget yuk kalau weekend gitu. Tapi bapak ibunya masih ngelihat gadget, hanya anaknya aja gitu ya. Nah itu kan juga menimbulkan sesuatu pertentangan lah, dia protes pasti ya gitu. Terus kalau kita bilang kita harus menghargai orang lain, tapi kita lakukan ke anak kita merendahkan atau ketika dia melakukan kesalahan kita apa ya jatuhkan atau kita tunjuk-tunjuk kesalahannya gitu. Nah hal itu membuat remaja-remaja kita mulai berpikir katanya harus menghargai, katanya kesalahan itu nggak apa-apa, kesempatan buat belajar. Kok saya nggak ngerasa hal itu ya gitu. Nah jadi disinilah kita harus menunjukkan keteladanan kita. Walk the talk ya, apa yang kita ungkapkan itu yang kita lakukan. Sehingga anak melihat dengan mata, dengan hati, langsung bahwa oke, ini yang saya pelajari, ini yang tepat, ini yang saya juga rasakan konsisten orang tua saya lakukan gitu ya. Nah, di sini yang paling terasa memang tentang pengembangan value-nya gitu. Menumbuhkan kesadaran, yang kita harapkan kan anak-anak yang juga selaras ya. Dia ini menjadi remaja yang tahu apa yang benar dan salah, secara emosi, terlibat secara sehat gitu, dan mau dia lakukan. Kalau singkatnya, misalnya tentang belajar aja ya, belajar ngerjain tugas, terus mencari wawasan, mengembangkan wawasan. Kalau dia secara kognisi berpikir dia udah paham, ya sih saya tahu saya harus belajar gitu. Terus secara emosi dia paham, ya saya setuju banget sih gitu, ini hal yang benar, ini bagus gitu, saya setuju, saya suka sebenarnya kalau saya belajar, tapi belum tentu loh remaja kita ini akhirnya mau melakukan itu, belum tentu mau belajar dengan dia senang hati gitu ya, karena ya dia rasa ngapain, lingkungan juga enggak gitu, on off enggak konsisten, saya nggak ngerasain ada manfaat. Nah jadi ketika kita menunjukkan ini dengan keselarasan kita, remaja pun akan belajar hal yang sama. Buang sampah pada tempatnya misalnya, itu pun mereka akan bisa melakukan dengan badannya dia lakukan, dengan otaknya dia paham, dengan hatinya dia setuju gitu. Kalau kita ingin remaja kita itu matang ya dalam arti mampu mengerjakan apa yang dia tahu ya lewat kita yang menjadi contoh gitu ya. Dia mau terlibat menjadi bagian dari solusi. Ini juga hal yang penting, paradigma positif dalam memandang remaja. Remaja itu impulsif, iya, karena bagian depan otaknya belum sempurna. Tapi kita bisa mengubah dengan impulsif itu sebagai keberanian remaja untuk mengambil resiko, gitu ya. Kita kan banyak pertimbangan ya, kalau orang lebih dewasa, remaja biasanya maju gitu, cobain dulu. Nah itu hal bagus sebetulnya. Kemudian moody, fluktuatif emosi, sensi, gitu ya. Kita jadikan itu, ini modal untuk remaja bisa empati. Gitu ya. Jadi kita mengubah paradigma yang negatif menjadi positif. Terus dia lebay, berlebih-lebihan gitu ya, gila-gilaan lah kalau melakukan sesuatu. Kita bisa memandangnya sebagai ini dia vitalitasnya tinggi, antusiasnya bagus. Itu yang kita bisa manfaatkan gitu. Jadi ketika kita memandang remaja lebih positif, kita pun lebih lebih bisa menghargai remaja gitu ya. Lebih menerima kondisi yang dialami. Nah, di sini pendampingan tadi kita kaitkan dengan tim.
tim itu bukan karena kita bekerja bersama dalam keluarga dengan remaja juga ya, tapi ketika dalam tim itu kita saling trust satu sama lain gitu. Ketika kita ini koneksi yang lebih penting dibandingkan hasil dari pekerjaan kita. Jadi kurang lebih seperti itulah ketika kita menjadi satu tim dengan remaja. Kalau kita bayangkan ya Bapak Ibu, anak-anak kita waktu bayi belajar jalan sering jatuh kan? Sama juga dengan remaja. Mereka sedang belajar mengembangkan otaknya. Otaknya memang cepat banget berkembang, tapi toh mereka masih sering kepleset, masih sering terbawa emosinya, karena amigdalanya kan memang berkembang lebih pesat daripada otak kiri dan otak depannya. Ketika mereka terpleset, salah dalam berpikir gitu ya, tugas kita sama seperti kita melatih jalan. Kita pegangin lagi, kita tuntun lagi, kita semangati gitu. Ayo lagi, ayo jangan takut, ayo sini, jalan ke sini gitu ya. Sama dengan remaja. Nggak apa-apa melakukan kesalahan, salah ngambil tindakan gitu ya, ngambil keputusan, nggak apa-apa. Itu pun kesempatan mereka untuk belajar gitu. Kesempatan untuk kita bilang nggak apa-apa kali ini kita ambil yuk ke depannya apa yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi jadilah satu tim dengan remaja, selalu ada di sisi mereka dalam kegagalan, dalam keberhasilan gitu ya. Karena kegagalan itu pun kesempatan besar untuk kita mengajarkan hal-hal penting dalam kehidupan remaja. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah jadilah orang yang kita butuhkan ketika kita remaja. Kita ketika remaja tuh butuh orang dewasa seperti apa sih gitu. Kebutuhan itulah yang perlu kita jadikan diri kita sebagai orang dewasa yang memenuhi apa yang dibutuhkan remaja. Bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan kan ya pengennya sih nggak usah ada tugas, pengennya sih happy-happy atau main-main aja lah terus gitu ya. Nah, bukan yang diinginkan tapi yang dibutuhkan, yaitu ketika tetap kita ajarkan etika, kita ajarkan tentang gimana menghargai orang tua gitu ya. Kita satu tim dengan posisi yang masing-masing saling menghargai gitu. Jadi jadilah orang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan aja, tapi yang dibutuhkan. Lebih terima kasih untuk waktunya. Untuk kontak ke saya ini ada ya, ada lewat Instagram Ruang Keluarga Dian Kusumawati, atau bisa ke Biro Psikologi Prognosis, atau bisa lewat email. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah, kita bisa tanya jawab ya. Sekarang saya kembalikan ke Ibu Eva. Oke, terima kasih Ibu Dian. Wow, menarik sekali. Memang kalau membahas remaja itu sangat menarik gitu ya. Tapi tadi satu kalimat yang saya ingat itu, di fase remaja ini, orang tua atau orang dewasa tugasnya bukan menanamkan nilai, tapi justru menumbuhkannya itu ya. Gimana cara ngasih pupuk, gimana cara ngasih air yang tepat, itu bagus sekali. Ibu Dian, ini sudah ada cukup banyak pertanyaan di chat. Saya bacakan ya, Bu Dian ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana jadi, ini dari Nur Hasana, bagaimana jadi remaja yang berkompeten dengan perkembangan zaman yang telah makin maju dengan teknologi? Nah, silahkan Ibu Dian. Ibu Dian masih mute kayaknya. Suaranya masih di mute? Ya, oke, udah ya. Jadi gimana sih bisa tetap menjadi remaja yang tadi ya kompeten, identitasnya tetap mantap gitu di era digital atau teknologi saat ini. Yang paling penting tadi secara emosi dia punya tempat untuk berpegang dengan nyaman. Kalau menurut saya sih itu ya. Artinya di era digital seperti ini yang paling akrab dengan remaja apa? Pasti kan gadget ya. Di gadget itu kan ciri khasnya dua. Portable, personal. Portable tuh artinya bisa dibawa kemana aja, kecil, mudah dibawa, di charge, bisa langsung dicabut. Dan on ya, on tiap saat, kapanpun butuh, on gitu. Bisa dia pakai. Dan itu portable. Dan gadget itu juga personal, artinya itu jadi privacy remaja. Kadang-kadang kita pun perlu kesepakatan lah untuk kita melihat kehidupan di dunia maya anak-anak remaja kita gitu. Nah, jadi ketika kita ingin anak kita tidak
terpengaruh oleh era digital yang ada dampak positif negatifnya ini, kita harus menjadi orang yang juga tadi dapat diandalkan, seperti gadgetnya. Kita bisa diakses kapanpun dia merasa butuh, kita ada gitu ya, dan juga kita aktif, kita menghargai, kita menunjukkan kehangatan, menerima gitu, sehingga anak-anak remaja ini bisa berpegang pada akarnya gitu, pada akarnya yaitu orang tuanya, pada keluarganya dengan value yang memang sudah hati nurani ya, conscience atau kesadaran yang memang dimiliki anak-anak remaja kita. Sebenarnya gini, kalau dia melakukan hal yang negatif, pasti ada perasaan gelisah, ada perasaan ini kayaknya nggak pas gitu. Ketika dia merasa galau, itulah kesempatan kalau dia dekat dengan orang tuanya, dia akan menceritakan hal itu kepada orang tua gitu. Ketika dia merasa frustrasi, misalnya dari segi prestasi, segi pertemanan, yang tidak seperti yang mereka harapkan gitu ya, kok ini saya nggak bisa, ini saya nggak bisa gitu. Ketika orang tua bisa menghadirkan dirinya, menerima bahwa nggak apa-apa, itu namanya bukan gagal, ini namanya proses belajar. Yuk kita bareng-bareng, yuk kita dampingi. Bapak Ibu ada untuk kita bareng-bareng mengembangkan kemampuan-kemampuan dia. Gak usah khawatir, bukan tentang nilai kamu dapat 100 misalnya ya, tapi ini kita belajar apa, kamu udah kuasain belum hal itu. Jadi lebih ke proses. Kalau kita kaitkan tadi terbawa dampak negatif dari era digital, berarti kan konten negatif. Kemudian juga adiksi mungkin ya, adiksi kepada gadgetnya. Ya caranya kalau kita perhatikan khusus tentang gadget, memang harus kita perlakukan sama seperti kita diet makanan. Teknologi, gadget itu kan seperti makanan, seperti udara gitu ya, yang dibutuhkan anak-anak remaja kita gitu. Nggak bisa kita cut atau kita putus, karena seperti halnya makanan dan udara itu harus tetap mereka butuhkan, apalagi nanti dia akan berkembang di zaman digital juga gitu ya. Kalau kita putus, tidak kita latih ke smartnya dalam penggunaan digital atau disebutnya digital savvy, anak-anak remaja kita malah jadi ketinggalan, nggak bisa berkembang bagus di zamannya saat ini, di zamannya ke depan. Sehingga yang bisa kita lakukanlah digital diet. Diet itu kita cari nutrisinya yang pas, kita pilih konten-konten positif yang pas bersama dengan remaja kita batasi, walaupun dia positif isinya, tetap kita batasi waktu penggunaannya. Jadi kalau remaja itu 12 tahun ke atas ya, itu memang udah boleh 2 jam lebih di luar dari dia online kelas ya. Kan sekarang tuh school from home pakai online juga, pakai gadgetnya, pakai laptopnya gitu. Di luar dia belajar, boleh anak-anak remaja ini 2 jam, mungkin ya 3 jam, dengan tetap memperhatikan mereka tetap bergerak, mereka tetap ada kegiatan tugas-tugas rumah tangga yang dia jadikan tanggung jawab harus dia kerjakan, ada family time yang harus dia terlibat gitu. Dan dia juga harus paham bagaimana kondisi orang tua, menanyakan kabar orang tua, tanya kabar adik, dia paham banget perkembangan di keluarganya ya, kegiatan-kegiatan di keluarga. Jadi minimal seperti itu gitu yang bisa kita pertahankan atau kita latihkan di anak-anak remaja kita, bahwa digital itu bukan racun, bukan beda dengan drugs ya. Kalau drugs itu kan cara kita menghentikan drugs itu dengan detox, berarti betul-betul kita berhenti drugs ya, kita jauhkan 100% dengan drugs gitu. Berbeda halnya dengan gadget atau digital. Digital itu nggak bisa kita putus, tapi yang bisa adalah kita latih anak-anak kita lebih terampil, lebih menjadi tuan lah di dalam penggunaan gadgetnya. Sama seperti kita memberikan mobil atau motor, itu kan kita latih dulu ya. Kita latih, kita bahkan sampai kita berikan license atau SIM gitu ya. Anak udah punya SIM baru kita tenang, oh dia bisa ngendarain mobil dengan tahu banget deh gimana bahayanya, gimana enggak, cara ngerem. Sama dengan gadget. Kita harusnya melatih dulu anak-anak kita di era digital ini apa yang bahaya, apa yang enggak bahaya. Kemudian kita latih juga, kalau kamu nemuin sesuatu yang bahaya, apa yang harus kamu lakukan, tombol apa yang harus kamu pencet, ngelapor harus kemana, gitu ya. Terus keterbukaan itu mau nggak mau kita
pupuk sejak dini gitu. Kalaupun sejak kecilnya udah kita terbiasa diskusi, ngobrol gitu ya, koneksi udah terbentuk, di masa remaja lebih mudah. Tapi seandainya di masa remaja ini baru kita mau koneksi gitu ya, kita jalin relasi juga nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat gitu ya. Lakukan sekarang untuk kita menjalin relasi dengan anak, dengan remaja kita, sehingga dia lebih terbuka. Ada permasalahan apa di gadgetnya gitu ya, kita tahu dia lagi senang main apa, kita bersama diskusi tentang, misalnya kita lihat dia kok nontonnya YouTube yang prank terus ya, kita bisa diskusi gitu dengan remaja ini, dekati dulu hatinya, tetap hatinya yang pertama kita sentuh, kita tunjukkan dengan apa sih yang lagi ditonton seru, apa sih yang menarik dari hal itu, kita hargai dulu apa yang membuat dia tertarik menonton YouTube itu, serunya apa, kita terima, kita hargai, iya ya bagus juga ya kayak gitu, kreatif misalnya, iya ya bisa bikin orang lain ketawa gitu. Nah setelah itu baru kita ajak, kita pancing otak kirinya, tadi kan sebenarnya otak kanan ya, amigdalanya, emosinya, dia seneng, tertarik, suka gitu, kita terima dulu, baru kita latih otak kirinya dengan berdiskusi, kira-kira kalau kita nonton itu ya negatifnya apa aja sih Kak gitu, biar dia yang mengungkapkan negatif-negatifnya. Biasanya remaja udah tahu kok sebetulnya ya sih ini bahaya buat orang lain dan sebagainya. Nah kita dari situ kita bisa masuk tentang ya Kak itu betul banget, Bunda seneng deh Kakak udah paham, yang penting jangan terpancing untuk kita ikut-ikutan ya Kak ya, terus ternyata ngerugiin orang lain misalnya, seperti yang Kakak bilang kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi jatuhnya bukan kita nasihati tapi kita ajak diskusi, kita libatkan, terus juga koneksi kita itu yang lebih penting. Bagaimana kita bisa menghargai apa yang dia suka. Sama halnya di era digital ini kan apa ya, Korean wave gitu, K-pop wave itu juga lagi banyak banget. Kita berharapnya kan anak-anak kita bukan jadi fanbase yang bucin ya, bukan jadi fanbase yang tutup mata pokoknya gila-gilaan mendukung idolnya sampai apa ya, istilahnya kita paham lah ada hal positif dan negatif dari hal itu. Itu yang kita tumbuhkan dengan remaja gitu. Kita ajak diskusi, wah keren ya Kak ya, ini semangat banget dia, larinya bisa buat olahraga dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih itu sih kalau kita di era digital. Jadikan remaja kita ini tuan gitu, tuan di era digital. Tumbuhkan rasa ingin tahu dengan ini ya, masa depan tuh kayak apa sih? Oh ya, saya tadi lupa tentang kemandirian dalam segi ekonomi. Ini jadi penting untuk remaja kita ya, melibatkan dia tidak hanya konsumtif, tapi melatih untuk juga earn gitu, mendapatkan penghasilan. Dengan dia belajar tentang hal itu, kita harapkan dia ada rasa tanggung jawab, dia paham bahwa menghasilkan uang itu bukan hal yang mudah dan ada tanggung jawabnya. Kalau dia kerja misalnya ya, magang lah di kita, misalnya magang di kita aja, kita misalnya punya usaha apa, kita kasih dia tugas kakak, misalnya kalau kita punya online shop misalnya, kakak tulis ya pesanan-pesanannya, laporin ke Bunda nih apa aja, kakak mau nggak kerjaan, ya setuju nih kerjaan kayak gitu misalnya. Nah itulah yang kita latihkan bahwa tanggung jawab dia ada, tugas rumah juga sama, punya tanggung jawab. Sehingga ketika dia menggunakan gadgetnya, rasa tanggung jawab itu sudah tertanam, sudah lebih melekat gitu, lebih melekat. Intinya adalah kita tumbuhkan dan kita ulang-ulang. Ketika sudah kita tumbuhkan awareness-nya ya, yang kita tumbuhkan itu adalah kesadarannya, iya ini yang benar, iya ini penting gitu. Lalu kita ulang-ulang lewat diskusi, ulang-ulang lewat kita menunjukkan teladan atau perilaku. Dengan begitu anak remaja akan melekat, istilahnya otomatis gitu. Ketika dia ingin melakukan sesuatu yang salah, dia akan tunggu dulu. Kan biasanya nggak yang kayak gini gitu. Biasanya itu bukan berarti hanya sebatas otomatis tanpa dia aware berpikir, karena yang kita munculkan juga mengulang-ulang tentang melibatkan dia dalam diskusi gitu. Intinya tadi sih, pilih konten yang bernutrisi, kontennya positif, kemudian batasi waktu, setelah itu ajak diskusi tentang hal-hal yang positif negatif terkait dengan gadget atau era digital ini. Tumbuhkan juga rasa ingin tahu, curiosity, bahwa digital itu penting untuk masa depan terutama gitu ya. Bidang pekerjaan di tahun 2050 tuh banyak yang berkurang,
pasti, tapi banyak juga yang baru muncul gitu ya. Dalam hal sales aja mungkin ada 50 pekerjaan baru, dan itu terkait dengan digital. Jadi bikin anak-anak kita tertarik dengan digital dan menjadi tuan gitu, menjadi tuan dalam era digital ini. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Oke, terima Atau ada kasih. Itu lengkap banget. Jadinya bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya nih, Bu Dian. gitu. Intinya Oh sih ya. tadi diet digital ya, diet digital bagus sekali istilah. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Dian. Bagaimana memberikan stimulasi ini sama sebetulnya, memberikan stimulasi untuk remaja agar bergairah menggali potensi diri. Oh, ini kaitannya bukan dengan gadget, tapi memberi stimulasi Potensi. untuk remaja agar bergairah menggali potensi diri. Ya, betul. Jadi remaja itu kan memang masanya dia mengukur juga kemampuan diri dia ya di lingkungan, membandingkan itu secara otomatis ada di remaja. Balik lagi menentukan posisi dirinya di lingkungan terkait dengan achievement, potensi diri gitu yang kita kembangkan dari 3 skill tadi. Itu adalah growth mindset, flexibility ya, atau agile. Agile itu artinya terus ingin berubah, ingin belajar, ingin terus berkembang. Mungkin itu ya harapannya, kita menciptakan remaja-remaja, mengembangkan, mendukung perkembangan remaja itu menjadi selalu ingin mengembangkan potensi. Caranya gimana? Mau tidak mau adalah dengan mengajak mereka explore ya, mengeksplorasi lingkungan. Terkait sama otak belakang ya, otak bagian belakang itu dikatakan semakin berkembang ketika melakukan, jadi doing. Bukan hanya nasihat. Jadi yang perlu kita lakukan, misalnya gini, kita ingin menanamkan kecintaan dia terhadap nilai-nilai agama, misalnya gitu. Atau kalau potensi prestasi, kemauan dia terus berusaha atau berjuang. Kita kenal lah misalnya ada Laskar Pelangi, kita udah paham ceritanya. Kita ajak nih napak tilas ke tempat Laskar Pelangi bertumbuh kembang. Dia napak tilas, dia jalan sendiri, dia tahu, oh ini daerah terpencil, oh dia berjuang ya, jalannya jauh sampai ke sekolah, bener loh seperti ini gitu. Atau juga dengan doing, melakukan misalnya proyek-proyek sih sebetulnya, latih life skill. Jadi yang disebut potensi itu nggak hanya akademis. Anak-anak remaja ini juga waktunya dilatih life skill di luar bidang akademis, explore berbagai kehidupan ya, skill untuk perbaikin sepeda, skill apa yang dia tertarik gitu, membuat proyek-proyek yang lagi dia pingin deh, kue atau apa, atau life skill yang lain, memperbaiki hordeng di rumah gitu ya. Ketika dia mempelajari sesuatu hal, oh ternyata saya mampu ya. Tadinya saya nggak bisa benerin hordeng, sekarang saya bisa. Tadinya saya nggak bisa benerin sepeda, saya sekarang bisa. Tadinya saya nggak bisa masak telur aja gosong gitu ya, ternyata saya sekarang bisa kalau belajar. Nah itu bisa ditransfer ke bidang akademis gitu. Yang penting bagaimana kita memprosesnya. Sebagai orang dewasa kita menjadi konsultan, menjadi fasilitator, jadi pelatih gitu ya. Saat itulah kita menjadi mendampingi anak dengan peran kita, mengajarkan, wah kakak hebat sekarang, bener ya kak, kalau kita latihan ternyata bisa gitu. Wah kakak keren banget nih, lebih jago sekarang masaknya misalnya. Jadi atau ketika dia membantu mengajarkan adiknya, mengerjakan tugas, kita bisa menghargai prosesnya gitu. Ternyata kakak udah ngebantu bunda banget nih, adik udah bisa ngerjain PR ditemenin kakak bisa ngasih tahu caranya pas banget, adik sampai ngerti. Ternyata kakak bisa ya gitu. Jadi ketika dia merasa dirinya mampu, I can gitu ya, saya ini bisa kalau saya belajar. Nah itu sebenarnya bisa memicu percikan motivasi untuk dia terus menggali potensi yang dia punya. Dan ini bisa ditransfer. Kehidupan di luar akademis bisa ditransfer di akademisnya. Karena dia udah pede bahwa dia mampu gitu. Anak-anak remaja kita sebenarnya ya, kalau mereka berperilaku yang tidak sesuai, itu bukan hanya dia nggak mau gitu, tapi secara di dalamnya dia masih mempertanyakan, emang saya bisa nggak sih gitu, atau ada hambatan yang membuat dia nggak perform atau ngerasa nggak mampu, nggak bisa untuk mengeluarkan potensinya. Ketika kita sudah tunjukkan bukti-bukti keberhasilan dia dan dia alami langsung, otak belakangnya berkembang, otak depannya berkembang, otak kiri berkembang, jadi emosinya makin balance gitu. Amigdala yang lagi berkembang turbo itu bisa balance, akhirnya dia paham,
oh iya ya, saya punya potensi. Oh, kalau saya belajar, saya bisa. Growth mindset itu menjadi melekat gitu ya di dalam diri remaja kita, sehingga ketika dia mengalami kegagalan, yang kita lakukan bukan, wah kakak udah deh emang gak bakat ya kak di situ gitu. Tapi kita bilang, wah kak kita lihat yuk, apa ya yang masih belum optimal kita kerjain gitu. Kemarin kita udah ngapain aja ya? Oh ternyata kita masih belum, apa misalnya, kita kemarin baru 3 kali kak, mungkin kalau kita 10 kali latihannya lebih bagus nih gitu. Terus kita lihat orang-orang lain, misalnya kita lihat biografi orang, ternyata dia gagal sampai 100 kali kak, dia terus nyoba lagi kayak Thomas Alva Edison gitu ya, dia nyoba lagi kak, nyoba lagi, akhirnya dia berhasil tuh nyiptain lampu. Jadi yang kita tumbuhkan adalah bukan saat ini kamu gagal, tapi oh ini belum. Kalau kita bilangnya power of yet, kekuatan untuk mengatakan ini belum, gitu. Belum berhasil. Kalau belum berarti kan suatu saat bisa ketika kita terus mengembangkan potensi, melatih kemampuan-kemampuan diri gitu ya. Dan itu akan membuat remaja kita surprise sendiri sebenarnya. Yang dia, oh ya ternyata saya bisa ya, yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, karena kita memaparkan banyak hal, mengeksplor banyak hal, menjadi fasilitator yang memberikan ini loh, ada ini, menarik loh dunia luar, ke depan tuh keren banget loh tentang digital, salah satunya itu ya, sehingga anak tertarik untuk lebih paham, lebih mengembangkan dirinya. Mudah-mudahan itu sih, growth mindset, power of yet, itu kunci banget sih kalau menurut saya untuk mengembangkan remaja kita mau mengembangkan potensi diri. Gitu. Jadi tadi faktor kita orang dewasa juga penting juga ya, Bu Dian ya, terutama untuk fasilitator tadi ya. Kemudian tadi kalau saya tangkap tadi Bu Dian selalu mengatakan ke anak kita yang remaja tuh kita ya, jadi bukan kamu ya. Tapi iya, ya, karena kita terlibat. Betul. Oke, bagus sekali. Bu Dian, yang barusan tuh pertanyaan dari Ibu Enji Miranti. Kalau sekarang ini ada dari Ibu Yeni Anggraini. Saya seorang guru SMP dengan anak usia SMP juga. Bagaimana melatih komunikasi yang efektif dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, di mana anak punya ketergantungan tinggi terhadap gadget? Ini sebetulnya sudah terjawab tadi ya, Bu Dian ya. Iya. Nah, jadi kalau sebagai guru ya, guru SMP itu kuncinya juga sering-sering menjalin koneksi dengan siswanya, dengan ini loh, jalinan emosi. Jadi ketika kita tatap muka nih lewat online, tidak sebatas kita ngasih materi gitu ya, namun dengan menanyakan gimana kabar hari ini anak-anak, yang seru, yang kalian lagi jalanin hari ini apa sih? Tapi ya gitu ya, remaja kadang biasa aja Bu, enggak baik-baik aja, mungkin gitu. Tapi dengan kita memancing, menceritakan diri kita juga, pengalaman seru apa yang dijalani selama pandemi, misalnya gurunya mulai gitu, sehingga remaja menjadi terpancing dan menjadi ikut juga membuka dirinya, sehingga jalinan guru dengan remaja itu tidak sebatas memberi materi pelajaran, tapi koneksi, kehangatan, afeksi itu terbentuk gitu. Ketika itu sudah terbentuk, mudah-mudahan kita bisa lebih apa ya istilahnya, komunikasinya lebih terjalin dua arah gitu, terjalin dua arah dengan murid dan anak kita. Oke, semoga terjawab Ibu Yeni ya. Kemudian nih Bu Dian ada dari Sekolah Berdikari Bogor. Ini sebetulnya ini Ibu Dian katanya paparannya sangat bagus. Terima kasih sekali dari Sekolah Berdikari Bogor, Bu. Kemudian beliau juga nanya bagaimana teknik memberikan arahan yang benar pada remaja sehingga tidak sampai membuat ide-ide cemerlangnya tanda kutip Bu Dian, yang kadang-kadang nyeleneh katanya dari para remaja menjadi padam. Oke, silakan. Iya betul. Jadi tadi ya remaja itu kan memang antusias, semangat gitu ya, pengen coba-coba gitu ya. Caranya itu kan di satu sisi potensi ya, tapi di sisi lain ya kita juga harus waspada, ada rambu-rambu etika, ada rambu-rambu apa ya, adab sosial gitu ya, yang atau keselamatan diri yang harus mereka perhatikan. Dan itu terkadang belum, remnya itu di area otak depan kan belum sempurna. Jadi tugas orang dewasa memang membalance antara kreativitas tetap bisa muncul, namun
otak kiri atau otak berpikir logis juga tetap jalan gitu. Karena di era digital nih ke depannya ya, orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang kreatif, inovatif, mau nggak mau otak kanannya juga harus jalan memang gitu. Caranya gimana ya? Kalau salah satunya adalah dengan melibatkan, menampung atau brainstorm ya, brainstorming dulu ide-idenya dan lanjutkan setelah ide-ide itu muncul, lanjutkan dengan diskusi pro kontra gitu. Diskusi aspek positif negatif, manfaat mudorot gitu ya. Tapi jangan dari orang dewasa, tumbuhkan lewat anak-anak ini dulu. Anak-anak ini dulu, remaja-remaja dulu yang biar berdiskusi. Tugas kita fasilitasi diskusinya, sediakan waktu Zoom-nya misalnya ya, sediakan tempatnya, terus juga kita memfasilitasi, oke sekarang yang bicara ini, sekarang yang bicara ini, tampung semua termasuk aspek negatif dan positif. Setelah itu bikin solusi bersama, dan itu dengan melibatkan remajanya juga, sehingga kreativitas tetap berjalan, namun kreativitas yang pakai batas norma ya, kreativitas yang tujuannya adalah nilai-nilai luhur gitu. Kreativitas bukan kreativitas nyeleneh, tapi kreativitas yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk diri dia sendiri gitu. Dan memang ini ajaib sekali loh, otak remaja itu apa ya, usia mereka dengan wawasan sekarang lewat gadget, semua informasi cepat mereka tangkap, semua informasi bisa dia cari lebih cepat dibanding kita trik-trik dia cari informasi itu ada aja ya, ketemu informasi yang menarik, apresiasi, terus kita ajak diskusi gitu untuk mendiskusikan supaya nggak terlalu nyeleneh gitu ya di sisi remajanya. Oke, terima kasih Bu Dian untuk paparan dan jawabannya menarik sekali. Sepertinya yang barusan itu pertanyaan terakhir Bu Dian. Oke, terima kasih banyak Ibu Dian atas paparan yang sangat bagus, detail dan komprehensif yang saya lihat ya. Semoga orang tua di sini juga jadi semangat mendampingi ya Bu Dian ya. Amin, tujuannya itu sebenarnya mengingatkan diri saya juga ya, yang juga punya anak remaja. Dengan memaparkan seperti ini, kita belajar bersama, saling mengingatkan, saling menyemangati. Mudah-mudahan ya itu tadi ya, jangan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin puluhan kali berulang kepada remaja-remaja kita ajak diskusi, kita latih, kita contohkan, kita latih lagi. Semoga dengan berulang itu bisa lebih melekat, lebih tumbuh subur gitu ya. Yang harapan-harapan kita tanamkan di remaja kita jadi remaja yang tangguh, remaja yang mau terlibat di lingkungan, menjadi bagian solusi, dengan anak remaja yang berpikir dulu sebelum bertindak gitu ya, dan terlibat secara sehat emosionalnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di lingkungan gitu. Betul. Aduh, terima kasih, inspiratif sekali Bu Dian. Oke, sepertinya waktu juga sudah agak siang. Oke, kita akhiri sesi ini. Terima kasih banyak Ibu Dian untuk pemaparan dan jawaban yang sangat bagus tadi. Kita akhiri dengan sesi foto sebentar ya, Bu Dian ya, para peserta. Ya, mohon dibuka semua videonya. Kita mau sesi foto dulu sebentar. Dan jangan lupa hadir kembali di seminar atensi minggu depan ya, Ayah, Bunda, juga di sini ada mahasiswa. Ya, dibuka fotonya semuanya. Kita tunggu sampai dibuka foto semuanya. Oh, saya senang sekali ini, banyak ada Ayah juga, ada Bunda juga, ada mahasiswa juga di sini. Selamat datang semuanya. Ditunggu kembali di seminar minggu depan ya. Oke, kita foto dulu ya untuk fase 1, 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekali lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu, Bapak yang telah hadir di seminar atensi ini. Ibu Dian juga terima kasih banyak atas. Terima kasih, Beva. Sampai ketemu di seminar atensi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu.